Tribuners, jumpa lagi di program VIP Room dan kali ini VIP Room kedatangan bintang tamu yang luar biasa karena hari ini ada Perbasi Bulungan. Ya, jadi VIP Room Tribun Kaltara hari ini cukup spesial ya Tribuners karena kalau biasanya kita bincang-bincang politik nih kemarin-kemarin, nah sekarang kita move ke bincang-bincang olahraga. Siap. Dan kali ini sudah ada Mas Oji, ada Mas Wahyu, ada Mas Yogi juga. Halo. Dan kita akan diskusi nih seputar bagaimana sih perkembangan olahraga bola basket yang ada di Kabupaten Bulungan. Terlebih ini sekarang lagi ada event BBL ya, Bulungan Basketball League ya. Jadi kita pengen mengulik-ngulik juga nih seperti apa sih kompetisi liga bola basket yang ada di Bulungan. Dan kalau melihat sudah ada liga di sini, artinya eksistensi bola basket sendiri, olahraga bola basket yang ada di Kabupaten Bulungan pasti sudah diperhitungkan banget. Nah, mungkin saya ke Mas Oji dulu nih. Mas Oji, selamat pagi. Nih ya, gimana sih Mas Oji melihat perkembangan olahraga bola basket yang ada di Kabupaten Bulungan saat ini? Kalau untuk bola basket di Bulungan saat ini, perkembangannya udah luar biasa ya, luar biasa. Sekarang kita udah banyak kompetisi-kompetisi, termasuk BBL yang sekarang kita buat itu menarik banyak peminat basket baru lagi. Dalam artian basket kita sekarang tuh lebih baik dari yang kemarin sih. Berarti memang ada bisa dikatakan penambahan bibit-bibit baru. Betul. Orang yang menyukai olahraga ini ya. Nah, ini Mas Wahyu nih kayaknya yang paling muda di sini dan salah satu atlet muda profesional ya? Atlet muda potensial. Atlet muda potensial. Nah, ini Mas Wahyu sebagai yang salah satu atlet yang mungkin kita nggak tahu ke depannya mungkin bakal jadi masa depannya Bulungan nih. Amin. Kaltara untuk olahraga basket. Gimana sih melihat bola basket yang ada di Kabupaten Bulungan ini? Ya, kalau saya sendiri Mbak melihat perkembangan bola basket di Bulungan tuh sebelumnya sudah baik, banyak event yang sudah ada di Bulungan. Cuma dengan masuknya BBL ini jadi satu langkah awal lagi buat basket Bulungan tuh jadi lebih maju. Jadi perkembangannya sudah pesat lah dari beberapa tahun yang lalu. Nah, kita ke Mas Yogi nih, selaku perwakilan dari Perbasi juga kan. Ini Perbasi untuk BBL ini yang pertama ya di Bulungan. Ini yang pertama. Seperti apa sih kenapa kemudian merasa urgent kita menghadirkan sebuah kompetisi atau liga yang sudah berskala lokal nih untuk bibit-bibit atlet muda kita di Kabupaten Bulungan? Iya, makasih Mbak Ocha. Kalau dari urgensinya sebenarnya gini. Dulu itu saya tarik cerita ke belakang dulu itu kalau masih gabung dengan Kalimantan Timur, bagian utara kayak Nunukan, KTT, Malinau, Bulungan, Berau bahkan Tarakan itu nggak ada punya banyak tempat pada saat di Kaltim. Bicaranya ya atlet-atletnya banyak yang di Samarinda, di Balikpapan, Bontang gitu. Paling kalau ada atletnya Tarakannya 1-2 gitu ya. Iya, betul. Nggak bisa mendominasi begitu. Akhirnya kita ngelihat memang situasinya susah untuk bersaing lah untuk di level itu. Terus mulai masuk di Kalimantan Utara. Kalau Kalimantan Utara tuh pertama tuh Tarakan sebenarnya Kak, yang jadi magnet basketnya. Karena memang waktu itu basket di sini belum banyak sekolah yang istilahnya terfasilitasi mengakomodir itu. Di daerah lain juga sama, Tarakan lah. Tapi mulai terakhir, Porprov terakhir tuh prestasinya cukup bagus. Muncul pemain-pemain seperti Wahyu dan beberapa teman-teman yang lain. Oh, ini kalau nggak disiapkan wadahnya, contoh seperti liga seperti ini, akan hilang dia Kak. Akan hilang gitu. Meskipun nanti ada event-event yang jatuhnya cuma spot-spot begitu dengan turnamen event pendek begitu, akan hilang dia. Makanya kemarin ngobrol sama pengurus, sama Pak Ketua, sama Pak Sekretaris, Bang ini jangan diputus eventnya. Nah, magnetnya akhirnya berubah Kak, dari yang Tarakan masuklah ke Bulungan. Bulungan ya. Bulungan, dan alhamdulillahnya
support dari bapak-bapak pejabat dan pemerintahan lah gitu, yang alhamdulillahnya support ke olahraga ini, seperti Porprov kemarin difasilitasi kebetulan Bang Oji yang bawa teman-teman untuk bisa ngambil bawa tim atau main? Bawa tim, beliau pelatihnya kan gitu. Coachnya. Tim, ada beberapa tim, cuman beliau jadi kepalanya. Terus Wahyu jadi atletnya kan, salah satu atlet yang cukup menonjol pada saat event Porprov kemarin yang pertama. Nah, itu kita lihat bisa mampu bawa 3 medali ya. Ada 3 medali emas begitu kan. Dan ini harusnya jadi langkah awal begitu. Akhirnya kita buatlah tahun lalu konsepnya liga-liga atau pertandingan yang 1 minggu selesai begitu. Iya. Cuman kalau lihat dari proses pembinaannya kok nggak berkelanjutan ya. Iya, betul. Gitu. Lihat stop selesai udah habis itu bubar lagi. Pemain-pemainnya entah kemana. Ada yang jadi atlet memilih atlet jadi atlet e-sport gitu kan. Gitu, ya. Karena mungkin jauh lebih menarik di sana kan Kak kan. Betul. Kayak gitu. Ya udah akhirnya rapat kerja Desember kemarin kita bicarakan konsepnya. Akhirnya kita bikin konsep liga dengan konsep yang berkelanjutan. Lalu ini kan konsepnya bicaranya pembinaan juga gitu. Ya udah disetujui lah 2 seri. Tawarannya kemarin 4 seri Kak. Sampai di Oktober nanti kan. Cuman disetujui sama bapak-bapak di atas 2 seri aja. 2 seri penyisihan, babak playoff sama finalnya. Ya udahlah akhirnya berjalan alhamdulillah. Dan kita lihat itu tadi yang disampaikan sama Bang Oji. Banyak muncul nih bibit-bibit baru. Bang Oji ini kan juga masuk pembinaan usia dini ya. Ya alhamdulillah mungkin meningkat begitu secara pesertaan pelatihnya. Terus di tim-tim juga akhirnya kompetisinya juga mulai giat lagi ya. Betul. Sabtu Minggu tuh kita pasti tunggu nih Kak, ini lawan siapa nih ya gitu. Oh gitu. Oh lawan Dragon harus begini, lawan Patriot harus begini gitu. Jadi setiap Sabtu Minggu tuh kita menyiapkan diri gitu, teman-teman panitiaan maupun pemainnya menyiapkan diri untuk berlaga nih gitu. Dan alhamdulillah jalan hampir 3 bulan ini ya kami sadar lah di BBL belum settle banget, maksudnya belum seperti liga yang profesional gitu. Cuman ya kita coba menerapkan lah seprofesional mungkin seprofesional mungkin begitu. Mengunci pemain-pemain. Dulu Oji ini Kak banyak diambil pemainnya Kak. Diambil tim-tim lah. Begitu selesai pertandingan ada yang keluar gitu ya ceritanya dia. Terus akhirnya kita coba bikin aturan, rules. Pokoknya event ini tidak boleh ada yang pemainnya lompat-lompat lah. Dari satu klub ke klub yang lain. Pokoknya selesaikan event baru boleh. Dan itu harus. Tapi kalau internal di klubnya nggak boleh juga? Maksudnya internal klub di daerah gitu sih. Maksudnya di Bulungan ini kan ada beberapa klub. Kalau dia lompat-lompat di klub di internal Bulungan aja. Nah itu sebenarnya salah satu masalah juga Kak. Gitu. Ya. Karena kan klub-klub di sini kan proses pembinaannya kan tidak seprofesional yang di luar lah Kak ya. Yang apalagi yang di IBL gitu ya. Konsepnya masih komunitas begitu. Nah, kita ingin menguatkan komunitas-komunitas basketnya di sini supaya apa? Proses pembinaannya bisa hidup. Nggak cuma satu tim aja yang melakukan pembinaan, tapi di tim-tim yang lain juga ikut terlibat dalam proses pembinaan. Paling tidak 1 atau 2 kayak hari ini Wahyu yang muncul di salah satu tim. Siapa gitu. Lagi gitu. Nanti di tim lain siapa lagi begitu. Nah, kalau Mas Oji sendiri melihat itu semua strategi atau tantangannya itu seperti apa sih dengan melahirkan atau membibit lagi nih para pemain-pemain muda nih? Proses pembinaannya. Proses pembinaannya seperti apa? Proses pembinaannya sih kita udah maksimal mungkin lah pokoknya setiap tahun tuh kita mikirkan gimana caranya tahun ini basket itu peminatnya harus selalu nambah gitu kan. Jadi ya kadang kita datangin langsung ke sekolah-sekolah. Berarti proses untuk screeningnya atau mencari itu memang langsung terjun gitu ya, terjun langsung ke sekolah nyari bibitnya ya.
komunikasi langsung sama sekolah, karena ada beberapa sekolah juga yang belum punya ya. belum punya lapangan, belum punya atlet, kita ajak, gitu kan. Nah, apalagi di kurang lebih 2 tahun ini kita ada buka akademi basket Bulungan. Oh, oke. Di akademi basket Bulungan tuh biasa. kita dapat ya bibit-bibit untuk Bulungan selanjutnya. Akademi basket Bulungan ini dikelola seperti apa dia? Dia sifatnya dibawa, komersil atau di bawah komunitas atau seperti apa? di bawah naungan Perbasi. Oh, masih di bawah naungan Perbasi ya. Kita sebutnya akademi. Jadi situ untuk berkumpulnya anak-anak lah. Gitu kan ya, cuman di situ bukan cuman dari satu sekolah, banyak sekolah di situ. Jadi kita semua situ mantaunya anak-anak tuh di akademi. Jadi bukan cuma satu pelatih aja di akademi, ada beberapa pelatih. Nah, jadi ya biar kelihatan semuanya. Setelah itu dari akademi nanti kita nyebarkan mereka ke klub-klub, klub mana gitu, aja nih yang bisa membina mereka untuk selanjutnya. Berarti proses penjaringannya memang itu sekarang lebih banyak kita masuk ke sekolah-sekolah begitu. Dan kalau Mas Oji nih sejauh ini untuk pengalamannya sendiri melihat sekolah-sekolah yang belum punya atlet memang atau belum punya bibit-bibit anak basket gitu, memang ada ya? Atau sekolahnya memang yang belum mengakomodir itu? Kalau belum ada memang banyak sekolah yang belum ada basketnya kan, belum mengakomodir juga untuk semua kegiatannya, karena sepengalaman saya dulu, saya pernah datang ke sekolah nih Mbak, sedikit cerita datang, termasuk ke sekolahnya Wahyu juga dulu, waktu Wahyu SD, Pak ini kita mau cari anak-anak basket, kita mau buat event, tapi ini nggak, kita tanpa pungut biaya, Bapak boleh ngeluarin tim berapa aja Pak. Sekolah kita nggak ada basketnya gitu. Karena apa ya, mereka tuh mikir basket tuh ribet Mbak. Basket tuh pentingnya aturan gitu. Tapi sebenarnya kita selalu pengurus-pengurus termasuk Yogi, kita selalu buat aturan basket itu kita buat simple supaya menarik untuk dimainkan sama anak-anak. Ini maksudnya rules di permainan atau rules di keanggotaan? Rules di permainan. Oh, di permainan ya. Jadi kita buat gampang mungkin supaya dapat support yang lebih dari sekolah gitu kan. Nah, jadi udah mulai dari situ sekolah-sekolah tuh udah mulai paham, kita jelasin basket tuh seperti ini mainnya, nggak harus punya lapangan basket, kita sudah betul. Lapangan basket. Iya betul. Akhirnya mau gitu kan, datang. Nggak mesti harus pakai baju basket juga Bu untuk ikut tanding nanti. Yang penting ada nama sekolah, ayo kita main gitu. Nah akhirnya sampai sekarang kita kembangkan, muncul lagi BBL dan muncul lagi atlet-atlet baru, dan salah satu atlet kita dari akademi juga termasuk Wahyu. Jadi memang tantangannya memang juga luar biasa di sekolah itu sendiri ya. Proses pembinaannya sebenarnya yang jadi permasalahan di sini itu sebenarnya pembinaan sudah kita usahakan dari SD. Wahyu ini kan dari SD ya, dapatnya dari SD, dibina, terus sudah beranjak Porprov kemarin jadi top-topnya, ditaruh di komunitas atau di klub Dragon gitu kan. Ya sebenarnya proses pembinaan kan puncaknya kan ada di level klub kan ya. Tugas dan fungsinya di level klub. Nah, setelah level klub ini kadang event-event selanjutnya dengan konsep liga itu tidak berjalan gitu. Nah, kita mau bikin event nih di bulan ini sekian, bentrokan sampai ini mundur lagi. Nah, akhirnya dengan adanya Perbasi, hadirnya Perbasi, udah event kita ambil karena sini ada divisi kompetisi kan. Kita ambil, kita set up, kita yang ngatur nih penjadwalan kegiatannya dan sebagainya lah. Akhirnya tercetuslah Bulungan Basketball League ini begitu. Tapi kalau sejauh ini para pemain-pemain ini di liga di klub-klub ini udah terbiasa nggak dibawa keluar untuk bertanding gitu? Atau di luar Kalimantan, di luar Bulungan gitu ya? Di luar Bulungan, atau masih di sekitar Kalimantan aja gitu? Wahyu pernah berapa? Untuk itu keluar sudah sering ya? Mewakili Kaltara gitu ya? Mewakili nama daerah juga, Bulungan gitu. Tapi berarti dibawa klub ya kalau gitu? Atau kalau untuk dia yang Kaltara perorangan kemarin gimana? Daerah Kak. Daerah ya? Tim daerah. Kaltara itu kemarin di Banjarmasin. Banjarmasin ya? Popil. Oh,
ternyata dari SD ya kita bisa membibitnya gitu ya. Kirain Iya. SMP baru ini. Kalau SMP tuh sebenarnya telat Ji ya. Iya ya. Proses pembinaan SMP tuh malah harusnya 7-8 tahun, kelas 4, kelas 5 SD itu sudah kita harus kenalkan kalau memang mau jadi atlet yang Iya. cukup bagus gitu kayak. Nah ini basicnya. kan kalau misalnya kita dari sekolah nih, itu ada nggak disiapin memang dari divisi di Perbasi sendiri misalnya, nih anak SD ya, itu semacam apa? Semacam kok kayak renang kan ada les renang gitu, olahraga olahraga lainnya itu kan ada memang proses pelatihan seperti itu pembinaannya. Nah kalau di basket sendiri memang juga seperti itu, misalnya kita les basket nih, Ya itu tadi Ada. yang jadwalnya. di jadwal itu yang akademi itu ya. Akademi itu. Oh berarti Kuliahnya di situ semua kan. oh, oke. Tapi sebenarnya ada juga kalau di basket itu ada juga kelas privat juga kadang ada. Tapi kalau kita di sini Belum ada. Belum kelas ada ya. Privat gitu sih. Nah kalau yang kelas-kelas seperti itu biasanya diadakan di mana? Kalau yang itu sih biasanya di pemain-pemain pro biasanya, Mbak. Oh, Pemain pro atau memang pemain-pemain yang atau biasa tuh ada beberapa orang tua yang pengen anaknya lebih lah. Betul. Jadi pengen privat gitu. Biasa kayak gitu, cuman kita belum buka sih. Belum buka. Masih yang Umum. umum Masih itu ya. Mbak, masih Kalau umum yang biasa latihannya di mana tuh? Kalau latihannya di Amatiani nggak? Hari ini kita tuh cuman punya satu lapangan representasi untuk latihan tuh Iya, ya lapangan latihan, Amatiani itu yang dekat Kampung Arab ya, Ji, ya, daerah Kampung Arab sana. Kalau coach sendiri ini sekarang tuh di Bulungan Berapa ada banyak? berapa tuh yang memang Berlisensi. sudah ya. berlisensi gitu untuk melatih gitu? Kalau coach sekarang sih kemarin kita habis buat pelatihan pelatih nggak? Habis buat pelatihan pelatih, jadi kemarin di pelatihan pelatih itu ada sekitar 22 orang peserta. Itu dari Kaltara. Tapi yang lebih banyak dari Bulungan tuh kita ada sekitar 18. Ada 18 Sekarang orang. ada sekitar 18 yang terbaru. Nah, 18. ini kan kalau kita lihat di Bulungan kan ada beberapa olahraga nih yang lagi naik-naiknya nih, lagi hype-hypenya lah, Betul. kayak lari, Iya. kemudian apa ya, sepedaan juga Sepedaan. mungkin kan. Nah, ini melihat bola basket sendiri nih untuk bisa diminati juga dan menjadi salah satu trending juga lah untuk olahraga. Kira-kira gimana sih upayanya Mas Yogi atau Mas Oji sendiri dan juga mungkin Wahyu untuk menunjukkan nih kalau basket itu juga punya kelasnya sendiri. Kalau dari Mas Oji dulu mungkin. Kita sih basket sih udah memang punya kelasnya. Asik. Kita udah punya kelasnya sendiri ya. Punya stylenya sendiri lah. Iya. Jadi meskipun sekarang ada tren Iya, banyak olahraga. runner, apa Iya, sekarang betul. juga masih berkaitan dengan basket sih gitu, karena di basket juga kita butuh Butuh lari. Butuh lari, ya. Semua fisik yang kekuatan bagus. fisik ada ya di Fisik situ. yang bagus di situ, ya. Jadi, ya cuman memang kita masih banyak mainkan di sosial media juga. Oh, oke gitu. Kalau Mas Yogi sendiri gimana? Kalau hari ini bersaing dengan olahraga-olahraga yang lain kayak Mungkin sebenarnya bukan Bukan bersaing bersaing, ya, apa lebih namanya? ke menunjukkan ya kalau Menunjukkan eksistensi kita juga ini ada gitu loh. itu dengan memunculkan event yang berkelanjutan tadi Kak. Iya, Konsepnya betul. Sustainability-nya ya. sustainability-nya. Karena kalau sekali istilahnya kalau liga sekali aja. selesai, seminggu selesai euforianya selesai gitu Kak. Tapi jadi kalau misalnya eventnya lebih panjang Iya, dengan iya, konsep betul. berkelanjutan seperti ini, itu menjadi tetap eksis lah di Iya. kita. Hari ini kan ada 6 tim yang ikut BBL itu, ada 6 tim, ada Dragon, ada Nusantara, ada Patriot, ada Pandawa sama Limek dan Red Zone. Ini 6-6-nya yang hari ini masih eksis di Bulungan, terutama di Bulungan, dan total atlet yang kita catat itu sebanyak 124. Oh, luar 124 biasa ya. atlet. 59% itu pemain lokal semua Kak. Oke. Mau 60%. Nah, di 59% itu ada atlet potensial kayak Wahyu, itu sekitar 20%-an lah. Jadi sebenarnya kalau mau lihat secara datanya, kita bicaranya gini. Dengan adanya liga yang disupport sama pemerintah melalui KONI dan Perbasi, itu menumbuhkan banyak potensi atlet-atlet Iya, yang siap bertanding di level-level yang lebih di atas ini gitu. Terus dari sisi kepelatihan juga tadi ada 18 itu kita saring dari
tim-tim 6 tim ini kirim 3. Kami minta 3 difasilitasi sama Perbasio untuk. Nah jadi tingkat eksistensi terhadap bola basket di Bulungan kami harapkan bisa meluas begitu. Targetnya sih sebenarnya pengennya Tanjung Palas Utara, nanti ada 1 lapangan Kak. Nggak usah jauh-jauh utara deh, Tanjung Palas dulu deh. Iya betul. Tanjung Palas tuh ada 1 lapangan, akhirnya nanti teman-teman kita bisa bikin event di sana, bisa bikin kucing klinik di sana begitu. Terus nanti di Tanjung Palas Timur nih kan, ada beberapa perusahaan besar di sana yang sebenarnya mereka banyak juga ex pemain gitu dari harusnya lebih aware ya bikinkan fasilitasnya begitu. Karena hari ini Kak, kalau eventnya sudah jalan, pembinaannya sudah jalan, bicaranya soal fasilitas Kak. Kalau cuma 1 lapangan hari ini yang diharapkan, ya mungkin kita cuma bisa nampung beberapa aja begitu. Intinya liga ini menjadi catatan penting bahwa kita pengen eksistensinya olahraga ini tuh terus berkelanjutan seperti itu ya. Nah, kalau Wahyu sendiri gimana nih buat ngasih lihat nih dunia luar bola kami nih pemain bola basket di Bulungan juga punya kelas nih. Ya, kalau menurut saya sendiri itu Kak, kalau saya kan awalnya basketnya memang dari SD gitu. Iya betul. Awalnya mau ikut basket itu kan karena ya anda bisa dipungkiri memang dulu kalau orang yang jago main basket itu kayak keren lah. Oh iya betul. Gitu. Anak 90-an banget gitu ya. Makanya tapi dulu memang saya memang dasarnya suka olahraga. Iya, terus saya ikut semua olahraga. Terus lihat dulu event juga terbatas kan. Jadi kayak sekali event gitu lihat ada yang menonjol pemain ini. Wah, kerennya mau ngikut kayak gitu. Iya, jadi contoh gitu. Jadi contoh gitu lah. Jadi ya itu sih menurut saya yang bisa menunjukkan eksistensi basket di Bulungan tuh karena dengan adanya liga masuk juga. Iya betul. Jadi membuat mungkin adik-adik kelas saya mungkin yang masih SD gitu kayak tertarik lah. Ya, wah di Bulungan nih sudah maju gitu basketnya, sudah ada liga. Jadi mereka bisa mempersiapkannya. Jadi mungkin nanti mereka memikirnya kan, wah aku harus latihan lebih keras nih biar bisa ikut liga gitu. Iya. Nah kalau pengalaman pertandingan sendiri nih Wahyu udah kemana aja nih? Kalau sementara untuk di yang paling jauh lah dulu. Kalau sampai kemana? Jauh sih, itu Banjarmasin. Yang Porda. Popil ya itu ya. Nah kalau di sekarang persiapan untuk final BBL ini ya? Ya final. Ini melawan nanti nih. Oh, melawan. Beda tim. Bedanya berarti coach melawan pemain ya. Ya, nah kalau bicara dukungan pemerintah sendiri nih di olahraga ini tuh seperti apa sejauh ini mungkin Mas Yogi? Kalau alhamdulillahnya kayak dari Pak Ketua, Bang Hairil, terus Bang Dian gitu ya yang memang alhamdulillah memang suka basket dan konsen begitu. Kita kegiatan BBL ini disupport penuh sama KONI, sama pemerintah lewat KONI Kak. Terus kemarin ada pelatihan pelatih itu juga full disupport penuh sama KONI ya, KONI melalui Perbasi juga. Jadi kalau dilihat dukungannya sih nggak kurang. Alhamdulillahnya ya dengan keterbatasan yang ada, anggaran yang ada, tapi kita mikirnya bukan soal anggaran yang besar Kak, tapi dengan anggaran yang ada kita bisa bikin apa nih gitu. Nah memang hari ini kalau bicara soal support, alhamdulillah kita sudah disupport. Targetnya sih bukan cuma di Tanjung aja tadi yang saya sampaikan Kak. Paling tidak nanti ada fasilitas juga di Tanjung Palas, di beberapa kecamatan akhirnya kita bisa mempromosikan olahraga itu bukan cuma sekedar di kotanya sini, tapi di beberapa desa-desa atau kecamatan-kecamatan yang ada. Kalau alhamdulillahnya nih dari pemerintahan kegiatan keluar juga aja ya. Kemarin ini juga persiapan berangkat Popda itu juga alhamdulillah disupport Kak. Nanti dari teman-teman ya memang kita mikirnya ya udah kalau di luar Kak dibandingin dengan daerah-daerah yang lain mungkin lebih leluasa di kitanya. Karena kan kita juga bagian kepengurusan provinsi gitu ya. Kita tahu ini daerah-daerah yang support pemerintahnya yang besar yang mana. Dan alhamdulillah Bulungan ini salah satu yang konsisten dan serius begitu untuk bantu kita
mengembangkan basket di Kabupaten Bulungan begitu. Nah, kalau Mas Oji sendiri nih sebagai coach juga ya, udah ada ini nggak ekspektasi mungkin ke depannya salah satu pemain kita nih udah ada yang dibidik ke luar nih, ke nasional untuk mungkin gabung dengan klub luar biar lebih mematangkan mereka sebagai atlet yang nggak cuma di daerah Bulungan aja, ya. tapi punya apa ya namanya, punya semangat, punya effort yang bisa lebih menasional lagi, dan nantinya harapannya tentu kembali ke Bulungan Betul, lagi betul. untuk memberikan yang terbaik untuk daerah. Kemarin sepulangnya Wahyu dari Popwil atau teman-teman tim basket Kaltara Banjarmasin. dari Banjarmasin, ada sekitar 3 pemain kita itu udah dilirik sama tim-tim di luar, Mbak. Okay. Tim-tim luar, cuman kan mereka masih terhalang dengan sekolahnya, Iya, apa betul. semua. Jadi mereka harus menyelesaikan, dan kemungkinan nanti setelah ini mungkin beberapa mereka nih sudah menuju ke sana. Betul. Karena memang dari tahun 2015-an gitu, kita itu udah menargetkan atlet-atlet kita ke depannya harus ada sampai ke level itu. Iya, kalau Dan sampai ke level nasional. alhamdulillah di tim Popwil kemarin juga pemain-pemain Bulungan itu hampir mendominasi lah untuk tim Kaltara. Itu Oke. 8 orang ya? 8 orang. Isinya kita anak Bulungan semua. Ya, kalau harapannya sih kita nanti lebihnya yang kita targetkan nih untuk tahun 2028 atau 2027 Oke. untuk Bisa masuk bisa ini. masuk ke PON. Ke PON ya. Ya, bisa masuk PON, dan untuk pemain-pemain di PON tuh ya kita targetkan kalau bisa mungkin 50% dari pemain Kaltara ya anak Bulungan semua gitu kan. Nah, tapi kita juga lagi membangun komunikasi dengan PP Perbasi ya. Iya. PP Perbasi di Pusat. pusat sana untuk teman-teman ini bisa join lah di klub-klub di sana untuk pembinaan yang lebih lanjut kan. Nah, apa nih upayanya nih untuk bisa ke sana nih sekarang, yang mulai dari sekarang nih yang dimulai dilakukan? Mulai dari sekarang sih kita udah mulai bangun komunikasi sama yang di sana ya, Mbak ya. Karena sebelumnya ada komunikasi, cuman ini kita lagi nyiapin nih. Si Wahyu ini ya, Mas Wahyu ini yang lagi disiapin ya. Ardan, ada Nanda, Padel, Bram, itu lagi kita siapin. Ya supaya hasilnya nggak mengecewakan di sana. Sekarang klub mana nih yang lagi primadonanya di nasional nih? Oh, dulu kan ya kayak macam Satria Muda dulu Ya, kan. Nah, sekarang nih apa nih yang lagi nih? Masih itu Masih yang sih. jadi tujuannya nih pebasket Bulungan nih. Pengen ke klub itu deh. Iya sih, sekarang masih Satria Muda. Masih Satria Muda ya? Pelita Jaya. Ya, Terus Pelita yang Jaya. terbaru sekarang Dewa Winete. Ya, Terus ada Rans juga. Iya, Ya, Rans baru-baru. betul, Rans baru iya. Banyak sih idola-idola baru. Kalau di Kaltara, Kak, kita tuh punya satu atlet yang sudah masuk di nasional ya. Ya. Oh, Sudah ada sebenarnya, tapi bukan di Bulungan, di Nunukan. Nunukan Itu Bang Amal namanya, satu angkatan sama kita. Dia di Amarta Hang Tua aja. Nah, memang itu juga coba jangan cuma Bang Amal aja, teman-teman kayak Wahyu dan sebagainya. Dulu tuh ada beberapa sempat ikut tes di Satya Wacana, ada dua atau 3 orang begitu masuk. Nah, kalau tadi pertanyaannya apa yang disiapkan selain atlet-atlet Iya, kita atletnya. sini, Kak, jelas akses informasi sebenarnya, Kak. iya. Kita tuh terkendala akses informasi ke pembukaan. Ada nggak sih Perekrutan. seleksi perekrutan Iya, untuk atlet-atlet profesionalnya gitu? Karena setelah lulus SMA, pilihannya mereka kan kalau nggak kuliah, Iya, ya betul. beberapa tes keakademian ya kayak Iya, polisi, PDN dan sebagainya kan. Cuman ada hal lain nih. Sebenarnya olahraga tuh udah bisa munculkan industri lah. Iya, betul. Industri olahraga tuh bisa menghidupkan lah gitu, Kak. Ini kan sejauh ini yang kita tahu beberapa atlet itu kan lebih banyak masih didominasi laki-laki nih. Iya. Nah, ini mungkin bagaimana upaya dari Perbasi sendiri juga mungkin atau dari kepelatihanan sendiri nanti untuk membibit nih yang atlet-atlet perempuan untuk perempuan, ya. bisa muncul juga gitu. Kita lagi buat ininya, Mbak, untuk eventnya nih. Kita buat untuk eventnya karena itu jadi tantangan kita juga sih sebenarnya. Iya, sih, bukan cuman Perbasi Bulungan,
Itu Hampir jadi semua ya? tantangan Perbasi Indonesia juga. Iya. Jadi hampir se-Indonesia tuh tantangannya kita di situ. Ya kan, untuk atlet putri. Dan kita juga sebenarnya punya atlet putri sudah main di tim klub-klub lah, main di klub nasional juga kemarin. Iya. Si Mince itu main di Flying Well Makassar. Oke. Udah sempat main di itu. Nah, makanya sekarang dia udah balik ke sini ke Bulungan, kita coba bantu dia untuk Fasilitasi dia. lah supaya tim cewek ini kembali lagi gitu Pak. Nah, cuman sekarang cewek-cewek itu udah mulai kembali, makanya kita coba buat sama Yogi. Yuk eventnya coba kita buatin yuk. Jadi BBL kan BBL tuh harusnya putra dan putri ya. Iya, betul. Putra dan putri. Cuman Targetnya karena kemarin itu. putrinya kita rasa Masih belum banyak. ya sudah kita coba buat event kecilnya dulu, gimana caranya mereka banyak dan bisa menarik yang lainnya. Iya, benar. Sekarang kalau untuk klub putrinya itu masih berapa? Dua ya? Yang aktif 2. Yang aktif 2 ya. Kalau yang prianya, yang laki-lakinya Sekitar 6. sekitar Yang 6 yang tercatat aktif di itu kita ya, yang 6. terdata ya. Nah, ya harapannya mungkin seperti itu ya untuk atlet-atlet pembinaan cewek mungkin bisa lebih Betul. digiatkan lagi lah. Nah mungkin, itu luar biasa sekali sih Tribuners untuk para pebasket kita ini, harapannya ke depan seperti apa. Nah mungkin sebelum kita tutup, saya mempersilakan mungkin untuk Mas Yogi, Mas Wahyu, Mas Oji untuk memberikan apa harapan-harapannya ke depan untuk perkembangan olahraga ini, bola basket khususnya di Kabupaten Bulungan, Kaltara, dan tentunya secara nasional kita harapannya. Seperti apa, kita ke Mas Yogi dulu mungkin. Iya, kalau dari saya, baik secara pribadi dan Perbasi Bulungan, mengharapkan tetap ada dukungan dari pemerintah, Kak. Ya, karena hari ini kita masih belum bisa berdiri dengan penuh begitu, masih harus ada bantuan-bantuan terutama dari sisi pemerintahan begitu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih senior-senior saya di pemangku kebijakan yang sudah bantu tetap menghidupkan basket begitu, Kak. Betul. Dan mudah-mudahan kita pengennya Wahyu nggak cuma sekedar Wahyu dan teman-teman yang hari ini main di BBL tidak sekedar main di Bulungan saja, tapi bisa bermain di tingkat-tingkat level yang lebih tinggi lagi begitu, dan mengharumkan nama Bulungan dan Kaltara. Itu sih yang jadi concern saya, Kak, dan bisa menghidupkan olahraga basket ini menjadi industri olahraga di Kabupaten Bulungan. Wahyu gimana? Kalau harapan saya sendiri, Kak, ya saya sebagai pemain lah ya, belum mikirkan yang kesana-kesana, kepengurusan gitu. Kalau harapan saya sebagai pemain ya pastinya nggak berhenti sampai di sini aja. Jadi ini kayak berjenjang gitu, Kak. Jadi buat atlet-atlet yang potensial, pemain-pemain yang potensial bisa punya kesempatan buat main di kancah nasional. Kalau yang beruntung ya internasional. Gitu. Itu sih harapannya. Kalau Mas Oji gimana? Kalau saya sih harapannya ya saya selalu disupport sama Perbasi, ya kan, supaya saya dan teman-teman bisa lebih semangat lagi, karena tantangan kita lebih gede lagi ke depannya. Jadi kita harus bersinergi semua, dan harapannya saya kita Bulungan ini basketnya bisa lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya lah. Itu aja sih. Dan atlet-atlet kita bisa lebih banyak. Ya luar biasa sekali Tribuners. Tadi perbincangannya tidak terasa sudah hampir berapa menit lah kita berbincang, dan harapannya tentu sama bagaimana bola basket olahraga ini bukan hanya sekedar menjadi olahraga tapi menjadi industri itu tadi seperti harapannya Mas Yogi, dan tentu saja tidak lepas dari dukungan pemerintah. Kedepannya kita harapkan bibit-bibit muda pemain basket di Kabupaten Bulungan semakin tumbuh, pastinya tidak hanya di laki-laki aja, tapi bibit-bibit atlet perempuan juga semakin banyak. Dan tentunya harapan kita bersama, olahraga bola basket di Bulungan juga bisa. Oke, sekian Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.